Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kesepuhan, para ustadz, rekan-rekan yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berwajah, bertatap muka dalam rangka seperti biasa di malam Rabu kajian insyaallah yang kita lanjutkan di kitab Dirasat Fikril Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat hingga yaumul akhir. Mana yang ini? Mana yang ini? Kita lanjut di masih mukadimah ya kemarin. Sama sekali tidak ada satu itu ya. Iya, ya. Saya poster jawab Pak di fotokopi. Kita bacain aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ya, innal fikral islamiyah qad akabat qudratuhu wa jidaratuhu fi tamdini hayatil bashar. Terlalu gede volumenya ya? Cilik dikit. Fattasa'alik biyajatil hayati wa mustajidatiha fi jami'il usuri wa fi jami'il buldani allati adalluha al-islamu bisultani. Innal fikral islamiyya, sesungguhnya pemikiran Islam, qad akabat qudratuhu, telah tercatat kekuatannya, kemampuannya, wajidaratuhu, dan kemampuan fi tamdini hayatil bashari, di dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi pemikiran Islam itu sudah terbukti kemampuan dan kekuatannya dan kemampuannya dalam mengatur kehidupan manusia. Fattasa alih diajatil hayati, dan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Wa mustajadatiha fi jami'il usuri, mustajadatiha fi jami'il usuri, dan telah mampu ya, memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan perkara-perkara yang baru fi jami'il usuri, di semua masa, wa fi jami'il buldani, dan di seluruh negeri, allati adalluha, yang telah dinaunginya al-Islam wal-Islam bisultanihi, dengan kekuasaan Islam. Jadi pemikiran Islam itu sudah terbukti kemampuan dan kekuatannya di dalam mengurus kehidupan manusia. Itu dibuktikan ketika Islam menjadi sebuah konsep pemikiran yang diterapkan dalam kehidupan. Itu Islam menguasai 22/3 dulu. Di zaman kehilafahan dari zaman Rasulullah di Madinah sampai Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah, itu telah terbukti Islam ketika konsep pemikirannya itu diterapkan di dalam kehidupan,
itu mampu menyelesaikan kehidupan manusia di semua zaman, di semua negara, daerah yang dinaungi oleh kekuasaan Islam. Bahkan tidak hanya untuk negeri-negeri Muslim ya, bahkan dulu zaman kegelapan Eropa, jadi Islam itu dulunya menjadi pusat peradaban dunia. Dan Eropa itu dulu dalam masa kegelapannya, kemiskinannya, itu pernah waktu Irlandia terjadi kelaparan, itu Sultan Abdul Majid itu mengirim bantuan ke Irlandia yang dikenal dengan The Great Irish Famine, kelaparan yang sampai jutaan orang Eropa itu Irlandia itu meninggal. Itu Islam itu membantu, bahkan mengirimkan 10.000 pound sterling. Padahal Inggris katanya hanya butuh 1.000 aja, tapi Sultan Abdul Majid itu mengirimkan 10.000 dan 3 kapal bantuan makanan untuk orang Irlandia. Jadi itulah ketika Islam menjadikan sebuah konsep pemikirannya itu diterapkan dalam kehidupan, itu menjadi sebuah sebuah negara yang sejahtera, bahkan bisa mensejahterakan negeri-negeri di luar kaum muslimin. Itu tidak terbentuk dalam sejarah. Bahkan di Irlandia itu ada klub bola itu logonya itu adalah bulan sabit sebagai mengenang atas kebaikan orang-orang kaum muslimin, yaitu kekhilafan Bani Utsmaniyah. Bahkan di hotel di Irlandia juga itu dipasang logo mengenang kebaikan kaum muslimin. Irlandia itu apa? Jajahannya Inggris ya. Israel juga kan sekarang dia ngedukung Palestina. Oh iya, sekarang ya gitu. Enggak, sekarang di Irlandia itu ngedukung Palestina, Pak. Oh gitu. Benderanya kan dipasang sama Palestina. Oh gitu. Ya. Keren. Mungkin mengenang dulu. Kayaknya itu ya. Zaman dulu waktu Irlandia dibantu oleh. Nggak ngedukung Israel Irlandia. Jadi udah terbukti ya. Tadi pagi di kemampuan dari jejer Islam. Pemikiran Islam itu bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia di seluruh zaman dan seluruh negeri yang di bawah naungan kekuasaan Islam. Wa hadhihi haqiqatun, dan ini menjadi sebuah fakta. Tashhadu laha al-hadaratul islamiyatu, yang tampak hakikat fakta ini oleh peradaban Islam. Al-ma'ilatul ilmiah, yang bisa terlihat oleh mata kepala, terlihat jelas bahwa fakta ini telah disaksikan oleh hadaratul islamiyah, peradaban Islam. Jadi Islam itu sebuah peradaban ya. Disebutnya itu dalam bahasa Arabnya hadaratul Islam. Ya, karena Islam itu punya konsep politik, konsep ekonomi, konsep budaya, konsep pendidikan, bahkan konsep negara, politik dalam negerinya, luar negerinya, itu ada dalam Islam. Dan ini sehingga ini Islam itu sebuah peradaban, hadaratul Islam. Itu faktanya tampak jelas, bisa dilihat dengan mata. Wataqafatul islamiyatu, dan taqafah Islam. Allati mala'at kutubuha khazainal alam, yang memenuhi kitab-kitabnya khazainal alami di perbedaan dunia ila yaumina hadza, sampai hari ini. Jadi faktanya sudah terlihat, sudah disaksikan oleh peradaban Islam yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, dan juga tokoh Islam yang memenuhi kitab-kitabnya di perbedaan dunia sampai hari ini. Bil mahtutot
Maktuti bil maktuti minha wal maktu'i. Maktut itu tulisan-tulisan, manuskrip, bisa disaksikan perbendaharaannya dengan adanya manuskrip, wal makbu' dan cetakan buku-buku tulisan-tulisan. Yurajji'u ilaiha, yurajji'u yang menjadi rujukan ilaiha kepada khazainul alam, perbendaharaan dunia, al-maktut dan makbu'nya, manuskrip dan tulisan-tulisannya itu al-makbutun, al-bahithun, orang-orang yang melakukan penelitian fi jami'il ma'arif, di seluruh ilmu pengetahuan. Dan ini manuskrip-manuskrip yang menjadi bukti atas peradaban Islam yang tinggi dan thaqafah Islam, ilmu pengetahuan Islam yang tinggi itu menjadi rujukan bagi al-bahithun, para pembahas, para peneliti di jami'il ma'arif, di seluruh ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang pada saat itu menonjol sekali, baik dari ilmu kedokterannya segala macam. Dunia dulu itu Islam itu menguasai sendiri. Kapan itu? Ketika fikrul Islam, pemikiran Islam itu menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kaum muslimin. Ya, konsep berpikir kaum muslimin sesuai dengan konsep pemikiran akidah yang benar, sesuai dengan petunjuk wahyu Allah, itu baru Islam itu. Jadi bangkitnya manusia itu adalah bangkitnya kepemikiran. Ketika pemikirannya bangkit, maka umat. Jadi umat ini tidak akan bangkit kalau umat tidak kembali kepada peradaban Islam yang sumbernya adalah akidah Islam. Akidah Islam yang Al-Quran dan Sunnah salah satu. Selama Islam kaum muslimin pemikirannya dicampuri dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam dan merusak pemikiran yang bersih yang dari Al-Quran dan Sunnah, itu maka hancurlah kaum muslim. Jadi ingin kembali bangkit, kaum muslim itu harus kembali kepada konsep dasar pemikiran Islam, yaitu akidah. Illa annal ummatal islamiyata baliyat bi ulama'i amilu ala ta'til tafkiri fil ummah. Akan tetapi sesungguhnya umat Islam baliyat bi ulama'i amilu, diuji dengan para cendekiawan Islam, amilu ala ta'til tafkir, yang melakukan aktivitas mengenyampingkan pemikiran fil umat di tengah-tengah umat. Jadi mengenyampingkan, melalaikan konsep pemikiran Islam di tengah-tengah. Wa nadu bi aqfali babil ijtihad, dan mereka, ya, para cendekiawan muslim itu menyeru bi aqfali babil ijtihad, menutup bab ijtihad. Setelah 4 mazhab itu sepertinya sudah mati pemikiran kaum muslim berkembang. Padahal ijtihad itu harus terus muncul, ya, meskipun syarat-syarat mustahid itu sangat berat, tapi harus ada. Kenapa ijtihad itu harus tetap ada? Karena ijtihad itu kan badal rusni fi istibadil hukmi, ya, alal waqi, mengistimbat hukum, menggali hukum, yaitu usaha yang sangat keras dalam mencari hukum dari sumber-sumber terperinci. Nah, terhadap fakta yang ada, faktanya kan berkembang. Karena faktanya berkembang, maka hukum itu akan berubah. Nasnya tetap dia nas. Sumber untuk, ya, untuk penggaliannya tetap, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tapi faktanya kan berubah-ubah, sehingga harus ada penggalian hukum, istinbat hukum di fakta yang baru. Yang hukumnya apa? Karena setiap manusia, umat Islam itu kan terikat amal perbuatannya, ya, dengan hukum syariat.
Dan amal perbuatannya kan berkembang. Yang tadinya mungkin belum ada mobil, belum ada HP, terus ada HP, kan harus dihukumi. Nah ini istihad itu harus terus. Nah ketika istihadnya berhenti, maka akan jumud kaum muslimin, tidak akan berkembang. Yang harusnya fakta itu dihukumi, baik benda yang baru atau perbuatan yang baru dihukumi, tidak ada hukumnya, tidak akan mengadopsi konsep yang lain, ya, hukum positif yang lain. Ini yang jadi kerusakan kaum muslimin sehingga Islam tidak dibangun. Adifu ila dzalika faslul taqatil arabiyyati anit taqatil islami. Ya, lebih dari itu makanya ada pemisahan potensi Arab dengan potensi Islam. Ada pengen dipisahkan Islam dengan Arab, baik dari bahasa Arabnya, baik dari sejarah Arabnya, baik dari potensi Arabnya. Karena Islam itu tidak dipisahkan dengan Arab. Karena Arab itu ada kelahiran Rasulullah, ada kelahiran turunnya Al-Quran, dan bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah juga Arab. Ketika dipisahkan, itu maka akan terpisah kaum muslimin dengan Islam itu sendiri. Dan orang-orang dunia, ya musuh-musuh kaum muslimin itu untuk menghancurkan Islam, itu kaum muslimin diputus dengan bahasa Arab, dengan Arabnya itu sendiri. Sehingga kaum muslimin akan dia bergantung menghukumi faktanya itu bukan dengan hukum syariat, tapi dengan konsep lain, baik demokrasi, pluralisme, HAM, dan yang lain-lain. Nah, ketika faslut taqatil arabiyyati anit taqatil islami atharan ala daulatil islamiyah, itu memberi pengaruh atas daulah negara Islam. Wa kana min ahamil asbabil lati adat ila du'afiha, dan ini menjadi min ahamil asbab, sebab yang paling utama alati adat ila du'afiha, yang menjadikan kelemahan daulah Islam. Jadi, negara dulu runtuhnya khilafah terakhir di Turki tahun 1924 itu awalnya itu kaum muslimin diputuskan dengan Arab. Hingga saat itu Arab itu pecah, memisahkan diri dari daulah Islam Utsmani. Pada saat itu Arab itu emang ini sama Inggris, dibantu sama Inggris memisahkan. Kemudian orang-orang Turki itu dijauhkan dari bahasa Arab, dari agama. Sehingga ketika ya khilafah runtuh itu, Kemal Atatürk, ya, tokoh nasionalisme Turki itu menghapus bahasa Arab. Di sekolah itu dilarang. Karena ketika bahasa Arab itu maju, kaum muslimin akan memahami agama. Jadi untuk memutus kaum muslimin tidak paham agama, bahasa Arab diputus. Jangan bisa bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, Sunnah bahasa Arab, bahasa Islam itu bahasa Arab. Putus. Dibikin sulit bahasa Arab, dibikin susah, dibikin sulit, ditakut-takutin biar kaum muslimin nggak mau belajar bahasa. Wa kana minha wa min summa ila sukutiha, dan ini menjadikan kepada jatuhnya daulah Islam. Amun alfun wa tis'umi'atin wa arba'atun wa ishrun, ya, tahun 1924 Masehi. Ba'dal harbil alamiyatil ula, setelah perang dunia pertama. Itulah jatuhnya kaum muslimin, peradaban kaum muslimin itu dengan jatuhnya institusi negaranya, yaitu daulahnya jatuh. Ketika daulahnya jatuh, kepemimpinan Islam nggak ada. Nggak ada lagi pemimpin Islam, nggak ada lagi kaum muslimin untuk bergantung, ya, kepada pengayom. Jadi, pemimpin kan pengayom, kata Rasulullah. Pengayom. Junnah, al-imamu junnah, yuqatiluhum min waraihim. Jadi pemimpin itu pelindung. Kaum muslimin itu dilindungi ketika ada yang memerangi oleh junnah tadi, oleh imam tadi.
Ya sekarang ini ketika kaum muslimin dibantai, nggak ada yang pelindung karena nggak ada pemimpin. Itulah di awal keterpurukan kaum muslimin adalah ketika runtuhnya sistem kepemimpinan Islam, sistem institusi negara, yaitu Daulah Khilafah di tahun 1924. Wa ba'daha, dan setelahnya, harasat a'daul islami, harasat berkeinginan kuat a'daul islami, musuh-musuh Islam, ala alla ta'uda hadhihi daulah, agar tidak kembali negeri daulah itu, Daulah Khilafah itu, ila hizil wujudi maratan ukhra, untuk kembali tampil yang kesekian kali. Jadi musuh-musuh Islam bagaimana nih biar negara Islam itu, institusi negara Islam itu tidak bangkit lagi? Ya salah satunya adalah dengan membuat black propaganda kepada daulah. Ya. Selain menmonsterisasi khilafah seperti ISIS itu kan buatan mereka juga. Agar apa sih? Karena ISIS itu mempropagandakan negara khilafah kan, dibuat buat jelek. ISIS yang mendakwakan khilafah itu seperti itu, bukan kejam, sadis, tidak bermoral. Nanti itu untuk black propaganda negatif kepada dakwah negara Islam. Itu salah satu. NII juga sama, itu disusupin juga musuh-musuh Islam agar dilihatnya jelek. Mereka gitu, harus adaul Islam alla ta'uda hadhihi daulatu ila haizil wujudi maratan ukhra, agar tidak kembali lagi. Bagaimana cara? Faghazu, maka mereka memerang al-alam al-islami, di dunia Islam, bijuyusihim wa amwalihim, ya, dengan potensi tentara mereka dan harta mereka. Mereka bikin black propaganda. Islam itu dengan jihadnya itu agama yang keras, agama yang suka perang. Padahal Eropa itu adalah negara yang suka perang. Amerika itu. Bukan, Eropa. Ya. Jadi ada penelitian. Kenapa sih negara Eropa itu disebutnya sebagai negara yang maju? Ya. Jadi seorang penulis namanya Philip de Hoffman itu menulis buku. Dia menulis itu Why Did Europa Conquer the World? Jadi bagaimana sih? Kenapa sih Eropa itu bisa menaklukkan dunia? Ya, ternyata itu ketika diselidiki, ya, si Philip itu mengatakan bahwa sejarah pertempuran yang menjadi alasan pertama negara Eropa itu menjadi negara yang menaklukkan dunia. Jadi ada namanya sebuah perusahaan di Belanda namanya Nordegott itu meneliti bahwasanya di sebelum 2500 sebelum Masehi itu wilayah di dunia ini yang sering berperang itu ternyata wilayah Eropa. Yang sering berperang itu Eropa. Kenapa Eropa itu sering berperang dan hobi berperang? Karena negara miskin biar eksis, salah satunya adalah dia harus kuat militernya. Untuk apa? Untuk mendominasi negara-negara kaya. Jadi bukan negara Islam, bukan kaum muslimin yang suka perang itu orang barat itu. Ya. Philip de Hoffman itu telah menyelidiki Eropa itu adalah wilayah yang sering perangnya paling, karena mereka harus kompetitif. Ya, untuk biar eksis kuat itu ya harus menaklukkan harus dengan perang, dengan senjata yang kuat. Jadi bukan karena otak orang Eropa itu pintar-pintar, bukan. Karena mereka itu kompetitif gitu. Alasan pertama itu mereka kenapa bisa menguasai dunia itu katanya karena perang itulah salah satu.
Sehingga Eropa itu ya kekuatan militernya lebih dulu hebat dibandingkan negara, karena untuk menjajah. Karena mereka nggak punya minyak, nggak punya rempah-rempah, nggak punya apa, ya. Punyanya apa? Punyanya kekuatan senjata. Mirip preman kan? Preman nggak punya duit, tapi punya punya celurit. Gitu. Jadi padahal Islam itu sudah dikasih tahu sama Al-Quran agar bangkit itu apa? Bangun militernya. Surat An-Anfal ayat 60 itu Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa wa adwa. Itu perintah untuk bikin kekuatan militer yang kuat agar apa? Turhibuna bihi. Ya, dengan kekuatan militer yang kuat itu bisa menggetarkan aduwwa wa adwa, musuh Allah dan musuh. Sehingga khilafah itu dulu itu bisa menaklukkan itu ya dengan kekuatan militer yang kuat. Muhammad Al-Fatih itu pengen menaklukkan Romawi, Bizantium itu mempersiapkannya puluhan tahun, bahkan mencari membuat senjata yang paling hebat dicari. Ada dari orang Eropa tuh yang bikin bom gede untuk menghancurkan temboknya Konstantinopel itu. Dia bikin yang berat museumnya itu tontonan. Ya, Islam sudah memerintahkan a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan dari kuda-kuda yang ditambat. Yaitu dulu kuda-kuda tambat. Ya sekarang ya nggak pas lah dengan kuda. Maka dikiaskan kuda yang ditambat itu dengan senjata yang canggih gitu. Nah itulah. Jadi faktanya berbeda. Kalau dulu kan senjata ya pakai kuda, kalau sekarang ya bukan pakai kuda ya. Nah itulah makanya perlunya apa? Perlu istihad yang harus terus tumbuh, nggak boleh berhenti. Jadi bangkitnya kaum muslimin itu bangkit pemikirannya, pemikiran yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Udah ada semua dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsep politiknya, konsep budayanya, ngatur pendidikan ada dalam Al-Quran, ngatur politik ada dalam Al-Quran. Mereka kaum orang-orang kafir ingin agar tidak kembali, salah satunya adalah dengan faghazzu al-alam al-islamiyya bi juyushihim wa amwalihim. Mereka memerangi kaum muslimin, dunia Islam dengan tentara mereka dan dengan harta mereka. Summa bi thaqafatihim, kemudian dengan thaqafah mereka, dengan konsep pemikiran barat. Allati min sya'niha an tab'adal muslimin, dan dengannya menjauhkan kaum muslimin min fikrihim, dari pemikiran kaum muslimin itu syariat, akidah dan syariat. Wa an dinihim, dan dari agama kaum muslimin. Mereka memerangi dunia Islam dengan senjata, dengan harta, dengan thaqafah, dengan budaya baratnya, ya, yang agar menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran kaum muslimin yang murni, dari agama kaum muslimin. Wa tashawwahu naqa'a fikratihi, dan untuk merusak kebersihan pemikiran kaum muslimin. Wa wuduha tariqatihi, dan keterang-benderangan metode thariqah kaum muslim. Islam itu punya fikrah dan thariqah. Fikrah itu konsep mengatur urusan dunia. Thariqah itu metodenya dalam menerapkan konsep tadi. Lidzalika la budda li abna'i hadhil ummah. Sampai jam berapa? Lanjut aja ya. Lidzalika, orang karena itu la budda li abna'i hadhil ummah, maka semestinya bagi anak-anak umat ini, wala siyama al-arab minhum, dan terutama orang-orang Arab dari mereka,
wa alal fikril islami, untuk menyadari atas pemikiran Islam, wala budda ayyudriku, dan wajib untuk memahami an iqadihim wa inqadil alami. Isim ya ini inqad itu udah master. Anna ayyadriku, agar mereka sadar, agar mereka paham, anna inqadahum, sesungguhnya untuk membebaskan mereka, wa inqadal alami, dan untuk membebaskan dunia, mimma huwa fihi min syaqai bi ghairil islami mustahil, bahwasanya untuk mereka harus sadar bahwasanya membebaskan mereka dan dunia Islam dari kesengsaraan bi ghairil Islam, dengan selain Islam, itu mustahilun, mustahil. Jadi kalau ingin membebaskan kesengsaraan kaum muslimin dengan selain konsep Islam, fikra Islam, maka itu mustahil. Wa inna ijadal islami fi mutarikil hayati, dan semuanya mewujudkan Islam dalam kancah kehidupan biduni daulatin tatbiquhu, tanpa negara diterapkannya, khayalun, adalah sebuah khayal, sebuah angan-angan saja. Wa anna iqamata hadhihi daulat, dan sesungguhnya menegakkan daulah bi ghairil ummati, tanpa umat, wa ala ra'sihal arab, dan pelopornya orang Arab, al-muslimuna, sebagai orang muslim, itu juga sebuah hayat. Fattaqatul arabiyyatu lazimatun lid-daulatil islamiyah, maka potensi Arab itu menjadi sebuah keniscayaan, keharusan bagi daulah Islam, lid-daulatil islamiyati lizumil aqlil insan, seperti keniscayaan akal bagi manusia. Jadi harusnya itu orang-orang Arab, ya, idealnya itu yang menjadi pelopor untuk membangkitkan umat itu adalah orang-orang Arab. Ya, karena ya potensi Arab ada di sana, potensi Islam itu ada di potensi Arab. Ya, karena kanjeng Nabi dari Arab, ya. Sejarah kenabian, nubuwah juga di Arab, bahasa Islamnya ada bahasa Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab. Wa 'alal muslimina ayyudriku haqiqatal fikril islami, dan hendaknya bagi kaum muslimin untuk memahami hakikat pemikiran Islam, idrakan wadihan wa muhaddadan, ya, dengan pemahaman yang terang dan muhaddadan, yang terfokus, khalian minasyawaidi, yang bersih dari, terbebas dari syawaid, kotoran-kotoran, allati dassaha fihi a'da'u, yang musuh-musuh kaum muslimin memasukkannya di dalam pemikiran Islam. Jadi harusnya kaum muslimin itu menyadari hakikat pemikiran Islam dengan pemahaman yang jelas, yang terang, terfokus, dan terbebas dari kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam itu, konsep fikra Islam itu sudah rusak sekarang. Kenapa? Karena masuknya thaqafah Barat di dalam Islam. Ada konsep-konsep kapitalisme yang masuk ke dalam Islam sekarang. Ya, kalau dulu tahun 65 itu konsep sosialis yang masuk ke dalam Islam, sehingga ada tokoh negara kita yang membuat Islam dan komunis. Itu kan merusak nasakom, nasionalis, komunis, dan Islam. Apa maksudnya itu? Islam itu bersih, tidak butuh lagi pemikiran-pemikiran sosialis komunis, ya. Nggak boleh Islam dicampur dengan sistem kapitalis, ya. Islam yang demokratis. Itu sebenarnya nggak cocok gitu. Islam ya Islam, konsep Islam itu murni, udah sempurna, nggak boleh dicampur sampai mengadopsi demokrasi, pluralisme, HAM, ya.
Karena itu konsep barat yang sebenarnya kalau dikaji itu jauh dari Islam. Sekulerisme, landasan fikrah kapitalis kan sekuler. Landasannya konsep pemikiran sosialis kan dialektika materialisme. Yang itu berbeda dengan konsep fikrah Islam. Landasannya apa? Akidah Islam. Beda. Pemikiran Islam itu landasannya akidah, iman kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, hari kiamat, itu landasannya. Maka lahirlah sebuah konsep pemikiran hukum syariat. Sosialis, lahirlah konsep-konsep sosialis dari mana? Dari landasan berpikirnya, dari kekekalan materi. Semua itu dari materi. Hanya berevolusi saja dari tanah menjadi gedung, manusia jadi manusia itu bukan diciptakan, tapi adanya dari berevolusi, dari kera jadi manusia. Itu kan komunis itu, karena mereka landasan berpikirnya adalah dialektika materialisme. Kapitalisme, landasan berpikirnya apa? Landasan berpikirnya tuh sekulerisme. Apa sekulerisme itu adalah pemisahan agama dengan kehidupan. Lahir sekulerisme itu panjang ceritanya. Ya, ketika dominasi gereja mendominasi kehidupan, sehingga filosof-filosof itu menentang atas dominasi gereja. Dengan alat agama mereka memeras darah rakyat. Kemudian filosof-filosof terjadi pergolakan antara gereja dengan pemikir-pemikir barat. Maka lahirlah untuk menengahi, jangan berantem terus nih gereja dengan para pemikir-pemikir barat, itu lahirlah konsep sekulerisme, pemisahan. Dah, gereja mah di gereja aja, nggak usah ngurus-ngurus negara, nggak usah ngurus. Para filosof udah nggak usah masuk wilayah agama, ngurusin aja konsep ilmu pengetahuan. Nah, ini konsep pemisahan jadi akur, ya. Sehingga pertempuran yang tadinya sibuk ngurusin berantem antara filosof dengan gereja, Eropa jadi hancur. Kemudian dari konsep sekulerisme itu, pemisahan agama dengan negara, itu maju, mulai bangkit, ya, karena nggak sibuk untuk bertempur. Nah, Islam tuh nggak boleh mengadopsi sekulerisme, karena Islam tuh nggak bisa dipisah-pisahkan, ya, nggak dipisah-pisahkan. Kalaupun ada, nah inilah musuh-musuh Islam itu memasukkan dasa, memasukkan asyawaib, kotoran-kotoran pemikiran ke dalam pemikiran Islam, sehingga lahir dulu tahun 70 berapa itu, ya, seorang cedekian Muslim itu mengatakan Islam yes, politik no. Ya kan? Itu sekulerisme itu. Islam yes, oke lah Islam, tapi politik no, jangan dicampur-campur Islam dengan politik. Padahal nggak bisa. Kanjeng Nabi ya Islam yang ngatur politik, sampai bisa menguasai Jazirah Arab, bisa menaklukkan Romawi, Persia itu dengan politik. Kanjeng Nabi, ya. Bukan dengan wiridan, bukan. Wiridannya wiridan, politiknya politik. Wiridan itu sebagai landasan untuk mengatur negara. Dzikir itu sebagai landasan untuk mengatur kehidupan manusia biar bermoral. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Nanti yang ngatur politik biarin aja orang jahat, kita mah orang baik di masjid aja, nggak bisa. Islam itu komplit mengatur pendidikan, diatur dengan Islam. Ekonomi ada aturan dengan Islam, cara berdagang, cara berproduksi, cara diatur dengan Islam. Nah, ini musuh-musuh Islam, bagaimana nih biar Islam itu kerdil? Dimasukkanlah tadi kotoran-kotoran pemikiran ke dalam kemurnian fikrah dan kejelasan thariqah Islam. Jadi terus kata Syekh pengarang kitab ini, Muhammad Husain Abdullah, beliau mengatakan wasa'ahawal, dan saya akan berupaya fi hadhihi dirasati, dalam kitab dirasat ini,
an ablawar, untuk mencemerlangkan, mengkristalkan, wa haddada, dan memfokuskan, membatasi makna fikril islami, makna pemikiran Islam. Jangan sampai ngelamburin kemana-mana menjelaskan pemikiran Islam itu. Bahkan dicampuri dengan pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Akan mencoba membersihkan dan memfokuskan makna pemikiran Islam itu. Wal asasul lati yaqumu 'alaiha, dan landasan yang membangunnya. Wa ma yuhawiruhu min aqidati wa ma yanbatiku anha, dan mengarahkan dari akidah wa ma yanbatiku dan apa-apa yang melahirkan anha dari akidah itu, min anzimati wa hadarati wa thaqafati, ya, yang lahir dari akidah itu sistem peradaban dan thaqafah, pengetahuan Islam. Jadi beliau ingin menjelaskan makna pemikiran Islam itu yang bersih dan berfokus, memfokuskan makna, membatasi makna pemikiran Islam dan landasan-landasan yang membangun pemikiran Islam, dan yang mengarahkan akidah Islam, yang dari akidah itu lahir sistem peradaban dan pendidikan Islam. Wa min haqqil fikril islami, dan hak bagi pemikiran Islam, alaina, atas kita, kata beliau, Allah taqulu, Allah nakula, agar tidak kita mengatakan illa, kecuali ma na'lamu annahul haq, kecuali kita mengetahui bahwasanya apa yang kita katakan itu adalah benar. Jadi beliau mengatakan dari hak pemikiran Islam atas kita itu bahwasanya kita tidak boleh mengatakan illa ma na'lamu annahul haq, kecuali apa yang kita ketahui bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Wa illa in tabiqu alaina qauluhu ta'ala, dan kalau tidak maka kita akan mengenyampingkan qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Luhur, wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu, wa taquluna, dan mereka mengatakan bi afwahikum, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa lakum, yang tidak ada bagi kalian, bihi, ya, dengan ucapan itu, ilmun, pengetahuan. Wa tahsabunahu, dan mereka dan kalian mengira atas apa yang kamu katakan tadi yang tidak didasar dengan ilmu itu, hayyinan, sederhana, wa huwa indallah, padahal di sisi Allah azim, itu sangat besar. Jadi apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan ilmu, ya, tidak ada ilmunya yang kita katakan, itu sesuatu yang berat di sisi Allah. Tapi jangan sampai, katanya, kata Al-Quran, kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya, itu kamu kira itu sesuatu yang sederhana, padahal di sisi Allah, wa huwa indallahi azim, itu sangat besar. Wa min haqqihi alaina, dan dari hak pemikiran Islam atas kita, annal tazima, untuk terikat, bisa terikat, watan qayyidu, wa nataqayyidu, dan wa nataqayyida, annal tazima wa natuqayyida bihi, agar kita itu, hak dan pemikiran Islam atas kita itu, agar kita terikat dan sama artinya naltazimah, terikat dan terfokus bihi, dengan pemikiran Islam. Wa annakuna, dan agar ada kita itu Islaman, menjadikan Islam ya ta'amalu ma'an nas, menjadi landasan berinteraksi dengan manusia. Tasiru ala tariqil ladzi ihtaruhu lana,
yang berjalan atas metode alladzi ihtaruhu yang berjalan atas metode alladzi ihtaruhu yang dipilihnya lana bagi kita Rabbul Alamin oleh Tuhan semesta alam. Jadi kita harus berjalan di atas metode yang telah dipilih oleh Tuhan semesta alam untuk kita. Wallaha, dan kepada Allah as'alu, saya mohon, kata al-musannif, ayyalhamana, agar mengilhamkan kepada kami, as-sadada, ayyalhamana, agar mengilhamkan siapa Allah kepada kami, as-sadada, yaitu kepada kebenaran, kekuatan kebenaran. Jadi sudah selesai mukadimahnya. Ya. Di terakhir beliau memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah, ya, kepada Allah kami memohon agar Allah mengilhamkan kepada kami, yaitu as-sadad, yaitu kebenaran. Ini beliau panjang lebar di mukadimahnya menjelaskan tentang kitab Rasul. Nanti banyak kajiannya, bahasanya. Ini konsep Islam yang mana mengatur kehidupan manusia dari aspek politik sampai jihad, ada di semua di sini. Dari sistem hukumatnya ada, jinayatnya ada, sampai perangnya ada, bagaimana itu ada semua. Nggak usah ngambil dari konsep pemikiran yang lain yang di luar Islam. Nanti Islam itu akan hancur, tidak akan bangkit. Karena kebangkitan manusia itu adalah kebangkitan akidah, kebangkitan pemikiran yang landasannya akidah. Kalau pemikiran kaum muslimin landasannya sekulerisme, landasannya materi, maka kaum muslimin tidak akan bangkit. Maka kaum muslimin akan dilalaikan, akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibantu, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen bangkitnya kaum muslimin, ya kaum muslimin harus bangkit pemikirannya kepada pemikiran Islam yang murni. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiran jami'in hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana biha min jami'il hajat wa turahina bil jasad wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ahli ad-dhair. Rabbana atina ma ataita ibadaka sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.